Dr. Stone chapter 157. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana kisah flashback yang terjadi ketika Senku berusia 10 tahun. Awal dari kisah pertemuan Senku dan Dr. Seno, di mana secara tidak langsung berkat penelitian roket yang dilakukan oleh Senku kecil lalu mengirimkan percobaan-percobaan penelitian tersebut ke berbagai negara. Secara tidak sengaja salah satu email yang dikirimkan oleh Senku kecil sampai kepada NASA dan ditanggapi oleh Dr. Seno. Lalu semenjak saat itu, penelitian Senku pun mengalami kemajuan dan membuat Dr. Seno secara tidak langsung menjadi mentor sains dari Senku kecil meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya pada chapter sebelumnya, setelah sekian lama saling berkirim email, Senku dan Dr. Seno pun akhirnya bertemu di tempat pelatihan astronot yang pada saat itu ayah Senku, Ishigami Byakuya, sedang melakukan pelatihan astronot di Amerika. Meskipun Senku dan Dr. Seno tidak saling berbicara satu sama lain pada saat mereka berdiri bersebelahan melihat sebuah mesin roket yang ada di depan mereka, tampaknya masing-masing dari mereka telah menyadari bahwa seseorang yang sedang berdiri di samping mereka tersebut adalah seseorang yang mereka kenal. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui kisah awal dan cerita bagaimana Senku dan Dr. Seno dapat bertemu, pada chapter kali ini tampaknya kita akan melihat kisah kedua ilmuwan hebat tersebut sebelum kejadian pembatuan di bumi terjadi. Pada awalnya kita mengetahui bahwa sebelum manusia berubah menjadi batu, terjadi sebuah fenomena unik yang terjadi di seluruh dunia, yaitu banyak terdapat burung walet yang berubah menjadi batu. Dari sisi Senku, setelah menemukan fenomena unik tersebut, Senku pun akhirnya melakukan penelitian terhadap fenomena di mana banyak burung walet berubah menjadi batu tersebut. Meskipun pada awalnya baik itu Senku maupun Dr. Seno belum mengetahui bahwa patung batu burung walet tersebut adalah burung walet yang masih hidup. Hingga akhirnya jika kita masih mengingat kejadian episode pertama Dr. Stone ketika Taiju mendatangi Senku di lab sekolah mereka dan berkata bahwa ia siap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yuzuriha, ternyata pada saat itu Senku sedang melakukan penelitian terhadap patung batu burung walet yang menjadi fenomena unik di seluruh dunia. Sayangnya kita masih mengingat bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, cahaya pembatuan menyinari seluruh permukaan bumi dan membuat semua orang membatu. Lalu dari sisi Dr. Seno, setelah terjadi fenomena unik mengenai banyak patung batu yang berbentuk burung walet di seluruh dunia, Dr. Seno pun mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang memintanya untuk meneliti fenomena global tersebut. Lalu dengan kemampuan sains dan alat-alat canggih yang ada di NASA, Dr. Seno pun akhirnya menemukan bahwa sebenarnya patung-patung batu tersebut ternyata adalah burung walet yang diubah oleh sebuah serangan teroris menjadi batu. Di sebuah taman nasional yang berada di Amerika dengan tamu undangan yang terbatas, Dr. Seno pun mengungkap bahwa dari berbagai patung batu yang ia teliti, Dr. Seno menemukan bahwa ada sebuah gelombang otak yang ditemukan pada patung burung tersebut, yang artinya meskipun burung walet tersebut telah menjadi batu, burung walet tersebut masih hidup dengan mempertahankan pikirannya. Namun pada saat Dr. Seno sedang mengungkap fenomena unik tersebut, tiba-tiba hal yang sama terjadi di Amerika, di mana cahaya pembatuan mulai mengarah ke tempat berkumpulnya Dr. Seno dan sekelompok orang yang sedang mendengarkan penjelasan Dr. Seno. Namun meskipun berubah menjadi batu, orang-orang yang telah mendengarkan penjelasan Dr. Seno bahwa selama mereka dapat terus mempertahankan pikiran mereka, maka mereka dapat terus hidup, yang akhirnya membuat orang-orang yang telah mendengarkan Dr. Seno tersebut terus berjuang untuk tetap tersadar, seperti Luna yang terus mengeluh karena tidak mau mati dengan keadaan jomblo, Max dan Carlos yang terus memikirkan Luna,
Stanley yang telah terbiasa berada dalam posisi tidak bergerak namun tetap fokus ketika menjadi seorang sniper, dan beberapa orang lain lagi yang bersama dengan mereka. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa selain penduduk Amerika yang terus berusaha menjaga pikiran mereka tetap tersadar, Senku juga terus menjaga pikirannya tetap tersadar dengan terus menghitung setiap detik waktu yang berlalu. Selain itu, kita juga tahu bahwa Taiju juga akhirnya berhasil bangkit setelah terus menjaga pikirannya dengan terus memikirkan Yuzuriha. Meskipun Senku harus menunggu selama 6 bulan lamanya hingga akhirnya Taiju berhasil bangkit. Selain itu, selain dengan menjaga pikiran mereka untuk tetap tersadar, faktor lain yang membuat mereka semua akhirnya dapat bangkit dari pembatuan mereka adalah karena asam nitrat. Kita tahu bahwa setelah Senku berhasil bangkit, Senku terus melakukan penelitian tentang bagaimana cara ia bisa bangkit dari pembatuan. Dan dari hasil penelitian Senku tersebut, Senku menemukan bahwa selain karena pikiran yang terus tersadar, Senku juga mendapatkan asam nitrat yang berasal dari sebuah gua yang tidak jauh dari tempatnya berada, yang terus mengalir ke tubuhnya dan membuatnya berhasil bangkit dari pembatuan. Dan dari hasil penelitian tersebut, Senku pun melakukan eksperimen dan melakukan hal yang sama kepada patung Taiju dengan membuat patung Taiju mendapatkan asam nitrat yang sama dengannya. Karena Senku yakin bahwa meskipun selama ribuan tahun berlalu, Taiju sahabatnya tersebut masih terus menjaga pikirannya tersadar, hingga akhirnya setelah 6 bulan kebangkitan Senku, Taiju pun berhasil bangkit dari pembatuannya. Selain itu, ternyata tempat di mana Dr. Seno dan yang lainnya menjadi batu juga adalah tempat yang terdapat banyak asam nitrat, yang mana pada akhirnya jika mereka semua berhasil mempertahankan pikiran mereka tersadar, maka mereka semua akan berhasil bangkit dari pembatuan mereka. Dan ternyata setelah terus menjaga pikiran mereka terus tersadar, setelah ribuan tahun berlalu, 2 orang ilmuwan hebat secara bersamaan bangkit di waktu yang sama, dan membuat mereka berdua merupakan orang pertama yang berhasil bangkit dari proses pembatuan. Selain itu, pada saat Dr. Seno menjadi batu, Dr. Seno berharap jika ia suatu saat bisa bangkit, Dr. Seno berharap bahwa ia dapat bangkit pada saat musim di mana Dr. Seno dapat menemukan makanan, ternak, alkohol, yang mana semuanya tersebut dapat ditemukan dalam jagung kuning, yang mana juga sedang dicari oleh Senku dan kerajaan sains saat ini, dan membuat mereka harus jauh-jauh berlayar datang ke Amerika untuk mendapatkannya. Dan tampaknya saat Dr. Seno masih menjadi batu, Dr. Seno telah menyadari bahwa jika ada ilmuwan lain yang bangkit selain dia, ilmuwan lain tersebut pasti juga akan berpikir sepertinya dan akan berusaha mencari jagung kuning yang berada di Amerika. Dan karena pemikiran tersebutlah, kemungkinan besar alasan mengapa Dr. Seno berfokus kepada pembuatan persenjataan, yang mana pada akhirnya entah karena takdir atau kebetulan atau karena sifat alami sainslah yang akhirnya membuat Senku dan Dr. Seno bertemu kembali di tempat yang sama. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.